Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan kami host dari podcast M1KP. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Nah, sekarang di Man1 Kota Probolinggo yang lebih familiar disebut M1KP, kedatangan tamu yang istimewa yang tentunya kita juga ingin kenal lebih dekat lagi. Beliau dari Perpustakaan Kota Probolinggo. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi Bu Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Ewi dan anak-anak dari siswa Man1 Kota Probolinggo. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, namun terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa beraktivitas seperti biasa. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, saya Fajar Arsiparis Muda pada bidang pembinaan dan pemasyarakatan, perpustakaan dan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, memperkenalkan diri. Jadi bisa disebut Pak Fajar. Gini Pak Fajar ya, terkait dengan perpustakaan. Kebetulan di Man1 Kota Probolinggo ini ada dua. Nah, secara manual ada, jadi siswa atau pembaca atau pengunjung itu bisa datang ke ruang perpustakaan ya dengan membaca buku seperti biasanya. Dan yang kedua, kita sudah ada taman literasi sehingga pengunjung itu bisa memanfaatkan barcode yang ada di taman literasi. Jadi cukup pakai HP, kemudian memotret dengan Google Lens dan bisa membaca. Nah, ini yang ingin kami perdalam lagi mungkin ya. Bagaimana menurut Bapak ya, lebih efektif yang mana? Mungkin ada masukan, saran ya, tentunya untuk perkembangan perpustakaan kami di Man1 Kota Probolinggo ini. Mungkin Bapak ada saran? Terima kasih. Jadi ketika tadi kami berkunjung ke sini, kami diterima oleh Bapak Soleh selaku Kepala Man1 Kota Probolinggo, kemudian juga dari dan jajaran di perpustakaan ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa pada kami, sehingga agenda kami dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan tentunya perpustakaan dan kearsipan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kesan kami ketika kami datang ke sini, ketika kami diajak berkeliling ada taman literasi, ini barangkali satu-satunya ya yang kami kunjungi perpustakaannya ada taman literasi. Selama ini ketika kami berkunjung ke lembaga pendidikan itu kami berkunjung di gedung perpustakaannya. Namun ketika kami tadi datang, kami diarahkan di taman literasi, ya kami merasa bangga. Artinya lembaga pendidikan ini sudah maju sedemikian pesat. Nah, ini bisa memicu dan memacu dari sekolah-sekolah lain ketika mau mengembangkan literasi ya, itu ternyata perpustakaan itu tidak hanya kita masuk dalam sebuah gedung kemudian membaca buku, kemudian meminjam buku. Ternyata dari sini kita bisa belajar dari Man1 Kota Probolinggo bahwasanya dengan membaca buku tidak harus kita berkunjung ke gedung perpustakaannya, namun ada outdoor ya. Jadi luar ada taman yang tadi saya sempat berfoto di sana, luar biasa. Ada barcode-nya ya, kita dimudahkan pokoknya ketika mau mengakses buku-buku perpustakaan. Dan saya yakin Bu Eli juga sudah membiasakan di sini ya, baik dari unsur guru, karyawan ataupun siswanya untuk melaksanakan pengembangan perpustakaan secara digital. Bagus. Terus mungkin ada ya, ini kan sebuah penemuan baru ya, ada inovasi dari lembaga kami. Mungkin sesuatu yang baru biasanya masih ada saja ya
yang harus dibenahi atau bagaimana? Iya. Mungkin Bapak Fajari ada saran bagi madrasah kami itu. Iya. Gimana? Jadi itu Mas Iwali. Jadi memang sekarang era digital, semua serba digital. Bahkan bukan hanya di perpustakaan, di arsip pun sekarang juga era digital. Iya. Jadi kalau di arsip itu ada sebuah aplikasi persuratan di mana kita sudah dalam berkirim surat antar instansi satu dengan yang lain itu sudah tidak memakai tekstual, sudah pakai aplikasi sehingga tanda tangannya pun secara PTE, tanda tangan elektronik. Saya kira mungkin di MAN 1 sudah mulai membiasakan seperti itu. Nah, untuk perpustakaannya sudah cukup bagus, tapi mungkin lebih bisa diaktifkan barcode-nya. Itu bisa selain dia untuk membaca buku digital ataupun untuk mengisi daftar pengunjung, itu paling tidak dia bisa sebagai daftar kunjungan ke perpustakaan di gedung perpustakaannya. Artinya aplikasi yang ada di perpustakaan sekarang kan memakai e-library, itu bisa connect dengan di taman literasinya, sehingga anak-anak yang berkunjung di taman literasi ini otomatis dia sebagai pengunjung perpustakaannya itu. Gitu. Jadi harus ada seperti link gitu. Betul. Jadi iya. ada koneksi ya antara ketika kita berkunjung di taman literasi, otomatis kita sudah berkunjung atau sudah masuk di pengunjung perpustakaan. Jadi ada daftar kunjungan, bahwa saya jam sekian ada di sini. Betul. Karena mengapa itu diperlukan? Memang kita di era digital, namun kita juga masih perlu untuk mengetahui seberapa aware dari siswa-siswa terhadap perpustakaan juga. Nah, ini diwujudkan dengan setiap hari itu berapa kunjungannya. Gitu ya. Jadi bisa terdeteksi ya berapa siswa tiap hari. Betul. Soalnya anak-anak tuh ya bawa HP ya, hanya duduk di sana. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Sekarang kan anak-anak kan lebih senang baca informasi yang selain buku. Ya. Jadi TikTok. Ya. Yang sekiranya bisa membuat mereka nyaman itu biasanya paling banyak diminati. Namun untuk membaca buku atau berkunjung ke perpustakaan apalagi ini kan menjadi suatu yang sudah mulai langka sekarang. Nah, mungkin dengan kita mengelingkan ya ketika dia atau siswa ini berkunjung di taman literasi, otomatis dia sudah merupakan presensi kehadiran di gedung perpustakaan. Saya kira itu bisa menjembatani. Terima kasih masukannya. Iya. Jadi kita dapat ilmu lagi nih ya. Jadi bagaimana supaya siswa itu terdeteksi dia berkunjung. Jadi bisa direkap nih tiap hari berapa siswa. Ya. Tentunya siswa itu mana yang care dan tidak juga terdeteksi di situ. Terus lagi Bu Eli dan siswa sekalian. Sekarang ada namanya perpustakaan berbasis inklusi. Ya, jadi perpustakaan ini kita tidak hanya datang baca buku selesai, namun kita datang membaca buku yang dibaca itu misalkan tentang keterampilan, maka sedapat mungkin kita bisa aplikasikan menghasilkan produk. Jadi outputnya ya ada output di situ. Ketika sudah membaca ada output yang kita. Nah, sekarang fungsi gedung perpustakaan itu apa? Ya untuk perpustakaan berbasis inklusi itu. Jadi gitu ya. Ketika siswa akan membaca buku manual, misalkan membuat cake, paling tidak di situ kita bisa memfasilitasi anak-anak supaya bisa sekalian praktek di situ di gedung perpustakaannya. Perlu sarana ini. Betul, artinya mungkin tidak perlu yang ribet dulu itu. Mungkin membuat dari bahan-bahan aqua, bahan-bahan bekas itu kan ada bukunya juga di situ. Jadi ketika merencanakan untuk pengadaan buku,
sesuaikan dengan yang sekiranya itu anak-anak suka produknya, menghasilkan produk. Misalkan teknik membuat tas dari bahan-bahan misalkan plastik, daur ulang dan sebagainya. Nah, yang sekiranya berada di sekitar kita. Jadi anak-anak tertarik, ya, jadikan itu produk. Ketika ada momen-momen tertentu, produk itu bisa dipamerkan dan sebagainya. Jadi dari siswa untuk siswa. Ya, terima kasih, sarannya luar biasa sekali ini. Ya. Jadi tidak vakum di gedung perpustakaan. Tetap gitu. memfungsikan gedung perpustakaan. Untuk apa? Untuk perpustakaan berbasis inklusi. Ya. Terima kasih, ini saran yang luar biasa. Ya. Terima kasih ya, dari kunjungan Bapak Fajar dan rekan-rekan yang tentu saja memberi ilmu yang bermanfaat sekali, ilmu yang luar biasa yang tentunya akan kami terapkan. Mohon dukungan dan bantuannya. Dan kami dari Dinas Perpustakaan dan Kasman juga tidak berarti apa-apa ketika tidak ada saling informasi dengan lembaga sekolah, instansi terkait dan sebagainya. Kami memang lembaga perpustakaan yang punya fungsi untuk membina. Namun ketika kami tidak ada jalinan sinergi dengan rekan-rekan baik di lembaga pendidikan ataupun instansi terkait, kami juga bukan apa-apa. Sama ini, kami punya perpus tapi tidak ada pembinaan juga bukan apa-apa. Terima kasih sharing ilmunya, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Demikian tadi Sobat Podcast N1KB, perbincangan kami dengan lembaga perpustakaan dari Kota Probolinggo, perpustakaan dan kearsipan dari Kota Probolinggo bersama Bapak Fajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.